Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. So how are you today? Semoga hari ini baik-baik semua ya. Jadi tetap semua tetap sehat dan semangat. Amin amin ya Allah. Um, jadi dengan adanya saya di sini, saya akan mengajarkan kalian tentang apa sih itu poetry, apa sih itu poem gitu kan. Jadi serta apa aja sih kegiatan pendukung lainnya yang ada dalam poetry tersebut. Dan kita akan membicarakan tentang biografi seseorang gitu yang bersejarah dalam poetry ini gitu. Jadi eh, stay tune gitu ya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Safitri. Saya dari kelas C 2000 angkatan 2021 ya. Jadi hari ini kita akan belajar banyak banget tentang poetry dan poem pastinya gitu, serta pendukung-pendukung lainnya yang akan menambah wawasan kamu dan menambah wawasan aku, serta kita semua di sini gitu ya. Jadi, ya mari aja kita sama-sama belajar mengenal itu di sini gitu ya. Kita langsung ke slide pertama. Baik, di sini di penjelasan pertama em, ada ada tentang what is poetry and poem gitu. Jadi, what is poetry and poem? Poetry adalah suatu karya sastra yang memberikan intensitas khusus untuk mengungkapkan perasaan dan gagasan dengan menggunakan gaya dan ritme yang khas dalam bahasa Indonesia. Puisi merupakan suatu bentuk karya tulis yang biasanya merupakan ekspresi jiwa dengan nilai estetika yang berkualitas dan memiliki makna yang mendalam. Poem dalam bahasa Indonesia disebut dengan puisi, sedangkan poem adalah karya tulis yang memiliki sifat baik ucapan maupun lagu yang hampir selalu berirama. Biasanya metaforis. Jika dalam bahasa Indonesia, sajak hampir sama dengan puisi. Bahkan banyak yang sulit membedakan nih antara keduanya. Jadi kayak orang bertanya-tanya nih perbedaan mereka nih apa sih gitu kan. Jadi sejatinya sajak juga merupakan suatu bentuk yang disajikan dengan sifat-sifat dan ditentukannya dalam baris antara satu dengan lainnya. Jadi, bagaimana sih kesimpulannya tentang poetry dan poem ini gitu ya. Jadi, jika disimpulkan dari Kamus Cambridge, poem lebih tepat dialihbahasakan menjadi sajak, sedangkan poetry dialihbahasakan menjadi puisi gitu ya. Jadi, poetry merujuk pada bentuk tulisannya berupa puisi, sedangkan poem lebih berbicara pada gaya bahasa dari suatu bentuk karya sastra. A pitch of writing using beautiful or unusual language arranged in fixed lines that have a particular beat and of rhyme. Berarti poem atau sajak merupakan karya sastra bahasa Inggris berbentuk tulisan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Biasanya poem juga memiliki rima yang mirip atau sama dengan satu dan lainnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah orang suka menganggap bahwa poem adalah sebuah puisi. Dari segi bentuk memang mereka mirip, tapi nyatanya puisi dan sajak jelas beda gitu ya. Jadi eh sebuah poem ditulis saling terpaut setiap katanya dan bentuk penyajiannya pun teratur dan terikat. Sedangkan puisi biasanya ditulis dengan bahasa hiasan dan memiliki estetika dalam penyampaiannya gitu. Jadi seperti itu ya untuk kesimpulannya di sini. Dan kita slide. What is the conclusion? Conclusionnya tadi itu kesimpulannya tadi itu ya. Jadi kesimpulannya untuk poetry dan poem
ternyata itu mereka berbeda gitu. Poetry itu puisi, sedangkan poem itu lebih dialih bahasakan sebagai sajak, ya kan? Begitu. Next slide. Definition of poetry. Jadi di sini ada definition of poetry, yaitu definisi of poetry. Poetry atau biasa juga kita sebut dengan puisi ini adalah bentuk seni tertulis gitu yang mengandung bahasa dan estetika berkualitas dan memiliki arti. Artinya tuh mendalam gitu ya. Jadi poetry bisa jadi merupakan curahan isi hati seseorang dan dituliskan dalam kata-kata indah bermakna gitu. Poetry dapat berisi satu kata atau suku kata yang terus diulang-ulang. Jadi poetry itu ya itu tadi. Jadi dia itu merupakan suatu suatu bisa dibilang kayak suatu hal karangan seseorang yang hal tersebut merupakan isi hati atau curahan hati seseorang yang ingin disampaikan dalam sebuah tulisan. Ya, itu yang bisa disebut dengan poetry gitu ya. Jadi di sini ada beberapa definisi dari poetry. Yang pertama, collection of words that expression and emotion or idea. Jadi dimaksud adalah kumpulan kata-kata yang mengekspresikan emosi atau ide gitu kan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, poetry itu merupakan kumpulan kata-kata yang mengekspresikan emosi atau ide, emosi seseorang gitu ya. Jadi eh, sebuah poetry mengekspresikan emosi itu berarti seperti kayak dalam puisi tersebut isinya emosinya entah senang atau sedih gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi poetry merupakan ekspresi yang mereka tunjukkan untuk menyampaikan emosi mereka itu gitu dari sebuah puisi yang mereka tulis gitu. Jadi puisi juga kayak menyampaikan suatu ide yang muncul dari diri mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri yang disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu puisi tersebut, poetry gitu. Jadi yang kedua yaitu poetry are literary attempts to share personal experience and feeling gitu. Jadi yang kedua itu ada puisi adalah upaya sastra untuk berbagi pengalaman dan perasaan pribadi. Jadi maksudnya puisi adalah upaya sastra untuk berbagi pengalaman dan perasaan pribadi itu seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah seperti kayak hal yang kita rasain dalam kehidupan nyata itu bisa kita karang kata-katanya menjadi suatu kata-kata yang indah dan kita tuangkan dalam bentuk puisi gitu. Jadi akan menjadi puisi yang berkesan dan menjadi suatu puisi yang indah dari pengalaman pribadi kita itu bisa gitu. Jadi kayak misal kita sedang berbunga-bunga, kita sedang jatuh cinta, dan kita memiliki ide baru untuk eh, menuangkan emosi kita, emosi perasaan jatuh cinta kita itu um, untuk membuat puisi, untuk membuat sebuah puisi. Nah, dari perasaan jatuh cinta kita yang di dunia nyata ini, nah itu kita berbagi pengalaman dan perasaan pribadi gitu. Nah, dari situ kita tuangkan dalam sebuah puisi, kita karang menjadi sebuah puisi yang indah gitu ya. Jadi itu artinya itu maksud dari puisi adalah upaya sastra untuk berbagi pengalaman dan perasaan pribadi. Yang terakhir ada good poetry, show image which leave the reader the sense of delight, away, wonder, and etc. Jadi
Puisi yang baik menampilkan gambar yang membuat pembaca merasa senang, kagum, dan heran. Jadi, maksudnya menampilkan gambar yang membuat pembaca ini merasa senang, kagum, dan heran itu maksudnya, mmm, dalam membuat puisi itu kita emang harus, membuat puisi tersebut menjadi menarik, semenarik-menarik mungkin gitu. Jadi supaya si pembaca ini juga tertarik untuk membaca puisi kita, entah itu misal kita membuat poetry dalam sebuah buku gitu ya. Nah, bukunya ini sebisa mungkin luarnya atau cover-nya itu kita bikin itu semenarik mungkin. Jadi terkadang orang-orang juga melihat dari cover awalnya gitu ya. Jadi kalau cover-nya menarik serta tulisannya menarik atau hiasan-hiasan pendukungnya gitu ya. Jadi kayak adalah feel-nya yang menarik gitu yang untuk supaya orang lain tuh, eee, pengen buat baca puisi kita itu ya. Jadi itu juga kayak kita juga harus gitu menampilkan, gambar gambar atau kayak gambaran lah gitu. Jadi mereka tuh kayak, "Oh, I see," gitu. Kayak kayak tiba-tiba mereka terpikir bahwa gambarannya tuh seperti itu gitu. Jadi setelah mereka membaca tersebut juga kayak mereka bisa ngerasain nih, kayak dia bisa ngerasa senang, kagum, atau heran gitu dari puisi tersebut gitu. Jadi emang emang hal itu juga yang kita harus membuat puisi tersebut menjadi menarik, oke? Dan kita next slide. Di slide selanjutnya ini ada what parts do we use when studying poetry, oke? Jadi, di sini nih ada 4 bagian ya, 4 bagian yang kita gunakan saat mempelajari puisi. Apa aja 4 bagian ini? Mmm, yang pertama ada poetry requires creativity gitu ya. Jadi yang pertama itu ada puisi membutuhkan kreativitas. Ya, seperti tadi yang saya bilang, puisi itu emang eee, harus membutuhkan banyak sekali kreativitas karena, kata-kata yang harus disusun dalam suatu puisi tersebut itu itu, kan kita juga nggak harus selalu sembarangan gitu ya, supaya supaya kan tujuan kita juga ingin menarik menarik si pembaca atau menarik si orang yang mendengarkan kita dalam membaca puisi itu tertarik gitu. Mmm, Kayak kita juga mau orang lain itu terkesan mendengar atau membaca langsung puisi kita, hasil karya puisi kita gitu kan. Jadi mengapa puisi membutuhkan kreativitas, yaitu tujuannya tadi untuk agar, orang lain terkesan dan iya, agar orang lain terkesan kepada puisi kita, supaya kesannya juga baik gitu, kayak, "Wah, puisi ini nih bagus banget," gitu, kayak, "Puisi ini relate banget sama aku," gitu, kayak gitu. Jadi, seperti itu, kenapa puisi membutuhkan kekreativitasan, karena banyak kata-kata yang ada dalam puisi itu merupakan kata-kata hiasan yang kita membutuhkan kreativitas dan ide gitu untuk membuat puisi yang bagus, yang indah, yang enak buat kita karang gitu kan. Terus yang kedua ada poetry requires emotion, puisi membutuhkan emosi. Ya, puisi itu membutuhkan emosi gitu. Seperti, misal yang saya bilang tadi gitu. Jadi tergantung kalian
kalian ini puisinya tentang apa gitu kan. Jadi misal puisinya tentang senang, sedih, ya senang, gembira, sedih, atau yang lain gitu kan, tentang emosi semangat gitu kan. Jadi kalian itu harus membutuhkan emosi. Soalnya kalau misalnya hmm, apa ya, misalnya tentang puisinya tentang bahagia, terus kalian membacakannya dengan letih, lesu, terus gak semangat, kan jadinya kalian tidak tidak apa ya, tidak termasuk gitu loh, tidak masuk ke dalam puisinya gitu. Jadi kalian itu sebetulnya harus membutuhkan emosi. Jadi kalian itu masuk ke dalam puisi tersebut. Jadi kayak seakan-akan em, aktor utama dalam puisi tersebut itu kalian gitu. Jadi kayak kalian emang harus em, membawakan sebuah puisi dengan emosi gitu. Jadi misal emosinya marah, ya harus kayak ungkapkan dengan lantang atau dengan bukan keras tapi lantang. Iya itu dengan lantang tadi. Misal hmm, puisinya sedih, kalian harus membawakannya dengan sedih gitu. Pokoknya yang dengan membutuhkan emosi gitu. Entah kalian bisa sampai nangis gitu misalnya kan. Jadi kayak misal puisi tentang ibu. Puisi tentang ibu, lalu kalian harus membayangkan emang suatu hal yang sedih atau yang bagaimana gitu. Pokoknya dalam membaca puisi emang kalian harus membutuhkan emosi agar kalian tuh agar kalian tuh juga bisa mendalami gitu dan jadinya tuh jadinya tuh si pendengar juga kayak wah ini ceritanya sedih nih, orang lain juga bisa mengira gitu. Jadi cerita ya, jadi tuh puisi puisi ini nih sedih atau apa sih gitu, jadi orang lain juga yang melihat kalian membaca itu nggak bingung gitu, ini nih puisinya sedih atau enggak sih, ini tuh puisinya kayak gimana sih gitu. Kalau kalian sedih kan, oh puisi ini sedih nih soalnya kan tentang ini gitu kan, oh puisi ini senang nih soalnya kan tentang ini gitu kan. Jadi kenapa hal kenapa hal itu em, kenapa poetry membutuhkan emosi ya karena itu tadi gitu ya. Yang ketiga ada puisi membutuhkan kualitas artistik. Poetry requires an artistic quality. Dan yang terakhir, puisi itu membutuhkan logika. Hmm, di sini puisi membutuhkan logika. Kenapa? Karena dalam membuat puisi itu emang kita harus kayak ya logika kita main gitu. Jadi dalam menulis suatu karangan puisi kita harus menggunakan logika karena bisa jadi dalam puisi tersebut kita menggunakan misal kejadian dalam dalam hidup kita gitu kan. Jadi kayak kita mengarang suatu suatu kata dalam puisi agar menjadi suatu puisi yang indah, kita itu harus membutuhkan logika atau ide gitu loh. Jadi untuk untuk baris pertama nih, oh tentang ini gitu. Kata-katanya harus dirangkai sebaik mungkin nih, sebagus mungkin nih, biar orang lain tertarik juga nih gitu. Jadi logika kita harus berjalan dalam mem- membuat puisi gitu ya. Jadi biar biar untuk menarik orang lain juga gitu supaya suka dengan puisi yang kita buat nanti gitu. Dan
dan tersampaikan dengan baik juga kepada orang lain gitu. Dan ya, kita next slide. Yang tadi itu jadi merupakan yang ini tadi ya. Yang ini, jadi itu merupakan bagian dari yang kita gunakan saat mempelajari puisi gitu ya. Jadi kita harus membutuhkan emosi, artistik, logika, serta kreativitas. Oke. Di next slide. Di sini ada purpose of poetry gitu. Purpose of poetry. Poetry adalah salah satu bentuk ekspresi. Menulis itu memungkinkan kita mengeluarkan perasaan dan pikiran kita tentang suatu subjek. Saat membacanya, mendorong kita untuk terhubung dan menemukan makna dalam pengalaman kita. Puisi dapat memberikan dampak positif pada pembelajaran sosial dan emosional anak. Ini mungkin menawarkan mereka cara berpikir baru tentang sesuatu. Jadi, kesimpulan tujuan dari puisi yaitu untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan emosi. Jadi, mengekspresikan tersebut dalam suatu hal yang kita ekspresikan. Ya, seperti tadi, ya, tujuannya untuk mengekspresikan ide, perasaan, serta emosi. Jadi, dalam puisi ya itu untuk mengungkapkan ide, perasaan kita, serta emosi. Jadi, dalam menulis suatu puisi itu, kita harus memiliki ide. Ide, kita ingin mengarang puisinya seperti apa nih? Wah, saya lagi misal fall in love. Dan saya memiliki ide. Oh ya, saya ingin membuat puisi. Karena saya lagi fall in love gitu. Jadi di situ saya membuat suatu karangan puisi dengan menggunakan perasaan saya dan saya mengekspresikannya dengan emosi gitu. Jadi perasaan jatuh cinta merupakan suatu emosi gitu. Jadi emosi itu seperti ungkapan diri kita gitu. Ungkapan diri kita, ungkapan perasaan kita gitu. Jadi manfaat membaca puisi dengan ungkapan yang baik dan tepat, pesan dan perasaan dalam puisi dapat tercermin dengan baik dalam ekspresi wajah. Ya, dalam ekspresi wajah. Misal kita tersenyum, kita menangis gitu kan. Jadi ekspresi itu tuh berguna banget dalam kita membaca puisi juga gitu. Pendengar juga dapat memahami dan mereka memahami perasaan dalam puisi melalui ekspresi pembaca puisi itu. Gitu. Jadi puisi yang enak untuk didengar, pendengar dapat membaca suasana dengan baik dari ekspresi pembaca. Jadi pembaca puisi tidak datar dan isinya dapat kita pahami gitu ya. Jadi meningkatkan jiwa penyair, jiwa dalam puisi tersampaikan dengan baik kepada pendengarnya gitu. Jadi kayak seperti yang saya bilang tadi, jadi misalnya si pembaca ini sedih, yang hmm, yang melihat juga kayak bisa membaca gitu kalau puisi tersebut sedih gitu. Jadi supaya apa ya, orang lain juga mendalami gitu loh. Jadi orang lain nggak bosan gitu mendengarkan puisi kita atau membaca puisi kita secara langsung gitu ya. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas what karakteristik of poetry. Apa aja sih ciri-ciri dari puisi ini ya? Yang pertama ada figure of speech.
Figure of speech ini angka pidato majas atau bahasa hiasan. Adalah cara menggambarkan atau menjelaskan sesuatu dengan cara yang tidak harfiah atau non-tradisional. Misalnya, metafora, menggambarkan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Sentuhannya adalah sambaran petir. Penulis tidak bermaksud bahwa sentuhan petir itu benar-benar sambaran petir gitu, tetapi lebih karena itu menghasilkan perasaan kegembiraan yang meningkat dan emosi yang meluap-luap gitu. Jadi kiasan lain mungkin termasuk hiperbola gitu. Jadi kayak yang sering kali dilebih-lebihkan dengan lucu yang mengisyaratkan kebenaran yang lebih besar. Kutipan seperti saya berlari lebih cepat dari seekor citah gitu adalah contoh hiperbola karena nggak mungkin kan kamu lari secepat citah, ya kan? Jadi itu tuh merupakan salah satu hiasan, kata hiasan, hiasan, kata hiasan, yang hiperbola, dan itu tujuannya untuk menarik gitu, menarik para pembaca ini, para pembaca atau para pendengar, seperti kayak, wah gitu, karangannya bagus gitu. Bukan itu saja sih, tapi sebenarnya mereka memiliki makna tersendiri juga gitu. Jadi bukan kayak, ih kok gini banget ya bahasanya gitu. Karena cara menyampaikannya juga berbeda. Jadi agar ya menarik dan ya itu merupakan kreativitasan lah. Bisa dibilang itu suatu kekreativitasan gitu. Jadi penyebutan objek untuk melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain juga merupakan hiperbola gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua ada descriptive imagery. Pencitraan adalah sesuatu yang konkret seperti penglihatan, penciuman, atau rasa. Imajinasi menggambarkan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan penyair, baik itu gambaran, literal, atau yang ada dalam pikirannya. Citra visual yang menggambarkan apa yang dilihat penyair adalah jenis citra yang paling umum dalam puisi. Ini menciptakan gambar yang dapat dilihat pembaca atau pendengar dalam pikirannya. Jadi, seperti itu ya. Yang ketiga ada function and format. Tanda baca dan format puisi berhubungan dengan bagaimana puisi itu diatur pada halaman dan bagaimana penulis bermaksud agar Anda membacanya. Misalnya, jika sebuah puisi memiliki jeda baris yang sering dan bait pendek, itu memaksa Anda untuk membacanya dalam ritme yang berbeda dari jika puisi itu disusun dalam bait yang lebih panjang dengan jeda yang lebih sedikit. Untuk lebih memahami konsep ini, baca puisi dengan lantang, alih-alih di kepala Anda ketika Anda membaca puisi, atau mendengarkan penyair membaca karyanya sendiri, Anda melihat dampak formatnya. Yang keempat ada sound and tune. Sound and tune yaitu penyair menggunakan suara dan nada yang berbeda di seluruh puisi untuk mengubah bunyinya. Misalnya, penyair dapat menggunakan aliterasi, yaitu ketika beberapa kata beruntun dimulai dengan huruf yang sama. Misalnya, dia mungkin menulis Pungs cantik berjingkrak-jingkrak di balkon. Penyair dapat memilih surat-suratnya untuk memberikan puisi itu. Gitu. Jadi suara yang lembut atau tajam gitu ya. Jadi misalnya pemilihan kata yang menggunakan konsonan lunak seperti F, M, dan W gitu. Jadi dia menghasilkan bunyi yang berbeda dengan kata dengan konsonan keras seperti D, K, T, dan Z. Yang terakhir ada choice of matter. Choice of matter. Meteran puisi adalah ritme atau pola bicara yang Anda baca dan itu tidak terjadi secara kebetulan. Penyair menggunakan meter yang berbeda untuk memberikan puisi mereka. Ritme yang berbeda
yang memiliki nama teknis seperti pentameter iambic atau heptameter spondage. Nama-nama ini berfungsi sebagai seperti pengukuran untuk puisi ritme. Dan meteran puisi dapat dipecah dan dianalisis menurut ukuran seperti ini. Ciri-ciri puisi juga ada nih. Terdiri dari yang pertama ada diksi yang digunakan lebih indah dan memiliki unsur hiasan. Yang kedua ada diksi tergantung dari rima persajakan agar menghasilkan irama indah. Yang ketiga ada puisi memiliki bait-bait yang terdiri dari beberapa baris. Yang keempat ada tidak terlalu memperhatikan tokoh dan alur. Yang terakhir ada seringkali menggunakan majas. Dan kita ke next slide ya. Di sini ada what is stanza and rhyme. Apa sih stanza dan rhyme itu? Jadi stanza ini dari bahasa Italia. Stanza itu berarti ruangan ya. Jadi dalam puisi adalah rangkaian baris yang dikelompokkan di dalam sebuah sajak. Biasanya dari stanza lain dengan baris kosong atau identasi. Stanza dapat berupa sajak dan skema metrik teratur. Walaupun stanza tidak diharuskan untuk mengandung keduanya, ada banyak bentuk stanza yang unik. Ada beberapa bentuk stanza yang sederhana, seperti quatrain, bentuk-bentuk lain seperti kompleks, seperti stanza Spenserian, sajak bait tetap seperti sestina. Dapat didefinisikan dari jumlah dan bentuk stanzanya. Istilah stanza mirip dengan sterop atau bisa disebut dengan bait. Meskipun sterop kadang-kadang merujuk pada rangkaian baris yang tidak beraturan, kebalikan dari stanza berirama yang teratur. Sedangkan rhyme atau rima adalah pengulangan bunyi gitu. Jadi yang berselang. Jadi rima itu pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Ada beberapa jenis dari rhyme atau rima itu ya. Jadi yang pertama itu ada rima akhir, rima berpeluk, yang kedua ada rima berpeluk, yang ketiga rima dalam, yang keempat ada rima ganda, yang kelima ada rima tengah. Rima akhir itu rima yang terdapat pada akhir larik sebuah sajak. Yang kedua itu ada rima berpeluk tadi. Itu rima akhir pada bait berlarik genap. Yang berlarik pertamanya berirama dengan larik ketiga, dan larik keduanya berirama dengan larik keempat gitu. Jadi saling berhubungan gitu ya. Jadi yang ketiga ada rima dalam tadi, yaitu rima antara dua kata atau lebih dalam satu larik saja. Yang keempat, rima ganda, yaitu rima yang terdiri atas dua suku kata, tetapi hanya suku kata pertama yang mendapat tekanan. Misal dalam bahasa Inggris adalah motion dan portion berirama ganda. Yang kelima ada rima tengah tadi ya. Jadi rima antara suku kata pada posisi yang sama yang terdapat pada dua kata dalam satu larik saja. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang biografi dari seorang penulis puisi, yaitu Percy Bysshe Shelley. Wah, siapa sih Percy Bysshe Shelley ini? Pasti banyak yang bertanya-tanya kan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang Percy Bysshe Shelley ini. Percy Bysshe Shelley ini lahir 4 Agustus 1792 di Violet Place, dekat Horsham, Sussex, England. Meninggal 8 Juli 1822 di Laut Lepas, Livorno, Tuscan. Penyair romantis. Dia merupakan penyair romantis Inggris, pewaris perkebunan kaya.
Sally adalah seorang pemuda pemberontak yang dikeluarkan dari Oxford pada tahun 1811 karena menolak untuk mengakui kepenulisan The Necessity of Atoms. Belakangan tahun itu dia kawin lari dengan Harriet Webb Westbrook, putri seorang pemilik kedai. Dia secara bertahap menyalurkan hasratnya akan cinta pribadi dan keadilan sosial ke dalam puisi. Puisi besarnya pertama, Queen Mab, pada tahun 1813 adalah epik politik utopis yang mengungkapkan cita-cita sosial progresifnya pada tahun 1814. Ia kawin lari ke Prancis dengan Mary Wollstonecraft Godwin, lihat Mary Shelley, pada tahun 1816. Setelah Harriet menenggelamkan dirinya, mereka menikah pada tahun 1818. Keluarganya Shelley pindah ke Italia, jauh dari politik Inggris. Ia menjadi kurang berminat pada reformasi sosial dan lebih mengabadikan diri untuk mengekspresikan cita-citanya dalam puisi. Dia mengubah puisi tragedi Dickens di 1819 dan mahakaryanya drama lirik Prometheus Unbound 1820 yang diterbitkan dengan beberapa puisi pendek terbaiknya, termasuk Ode to the West Wind dan To Skylark. EPPC Hidden 1821 adalah fable dan sean tentang hubungan hasrat seksual dengan cinta spiritual dan penciptaan artistik Adonis 1821 memperingati kematian John Keats. Shelley tenggelam pada usia 29 tahun saat berlayar dalam badai di lepas pantai Italia, meninggalkan puisi visioner terakhir dan mungkin terbesarnya yang belum selesai, The Trump of Life. Gitu ya. Jadi itu sedikit biografi tentang Percy Bysshe Shelley. Oke, di slide selanjutnya ini merupakan contoh foto dari si Percy Bysshe Shelley pada tahun 1803 sampai 1822. Di next slide. Dan ini merupakan salah satu contoh puisi yang dibuat oleh Percy Bysshe Shelley yang berjudul Love Philosophy. Percy Bysshe Shelley, ya kan? Jadi di sini saya akan mencontohkan nih bagaimana cara membaca puisi ini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit dulu ya tentang puisi ini. Jadi themes atau temanya, Shelley membuat tema love philosophy atau filsafat cinta ini cukup jelas. Mereka termasuk cinta, seks, dan interkonektivitas alam yang terlahir digunakan sebagai alasan bagi pembicara untuk memohon kepada pendengar untuk dua yang pertama. Dia mencari cinta dan seks yang dia yakini harus menyertainya dan melihat bukti kebenaran keinginannya di dunia sekitarnya. Shelley menggunakan pergerakan angin, ombak, dan semua makhluk hidup lainnya untuk mencoba meyakinkan pendengar bahwa mereka harus berhubungan seks dengannya. Baru ada struktur and form, struktur dan bentuk. Love Philosophy oleh Percy Bysshe Shelley adalah puisi dua bait yang mengikuti skema rima sederhana ABAB dan CD-CD. Jadi ABAB, ABAB gitu, baru CD-CD, CD-CD gitu ya. Pola ini tetap konsisten, hanya terdiri dari rima sempurna atau penuh. Meteran sedikit lebih rumit, sebagai besar baris ditulis dalam tetrameter trochoid, tetapi tidak mempertahankan strukturnya di seluruh puisi, misalnya baris pembuka. Puisi memiliki suku kata ekstra tanpa tekanan di awal ya. Jadi ini dapat dikontraskan dengan baris berikut yang berada dalam tetrameter trochoid sempurna. Baru selanjutnya ada literary device. Shelley memanfaatkan beberapa perangkat sastra dalam filsafat
cinta dalam filsafat cinta atau love philosophy termasuk tetapi tidak terbatas pada contoh kesombongan, aliterasi, dan achievement yang pertama. Kesombongan dipopulerkan oleh penyair John Donne dalam karya seperti The Fly. Ini menggambarkan metafora asli dan mencolok bahwa dalam hal ini seolah-olah The Fly berusaha meyakinkan pendengar tentang sesuatu, saling membandingkan seks dengan cara semua elemen dalam alam berinteraksi satu sama lain dalam upaya merayu pendengar puisi itu. Aliterasi adalah elemen formal umum yang dapat dilihat di sebagian besar tulisan puitis, misalnya bertemu dan bergaul pada bait 1 serta surga yang tinggi. Pada bait kedua, enjambment adalah perangkat struktur lain yang dapat dilihat pada transisi antara garis. Misalnya, antara baris pertama dan kedua, bait pertama serta baris ketiga dan keempat, bait kedua. Ya, itu ya. Jadi, langsung saja saya akan membacakan bagaimana sih cara membaca puisi love philosophy ini. Love Philosophy by Percy Bysshe Shelley. The fountains mingle with the rivers, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single, all things by a law divine. In one spirit meet and mingle. Why not, I within? See the mountain kiss high heaven, and the waves collapse one another. No, sister, flowers would be forgiven if it disdained its brother, and the sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth? Is to kiss not me? Ya, baik. Itu merupakan cara membaca love philosophy tadi ya. Jadi apa sih artinya gitu ya? Apa sih artinya dari puisi itu? Jadi the fountains mingle with the river itu mata air bercengkraman dengan sungai. And the river with the ocean. Lalu sungai-sungai dengan samudra. The winds of heaven mix forever. Angin surgawi berpadu abadi. With a sweet emotion. Dengan perasaan yang manis gitu. Dan nothing in the world is single. Tak ada satupun di dunia ini tercipta sendiri. All things by a law divine. Semua hal diatur takdir ilahi, kata dia. In one spirit meet and mingle. Bertemu dan menyatu. Why not? I within. Mengapa denganmu? Aku tak mampu. Mengapa gitu ya? See the mountain kiss high heaven. Lihatlah pegunungan mencium mesra surga. Karena gunung kan tinggi, mencapai tinggi, seakan-akan mencapai surga itu. Dan and the waves claps one another. Dan ombak-ombak saling bergulung manja. No, sister, flowers would be forgiven. Bunga betina takkan pernah dimaafkan. If it disdain its brother. Jika mencemooh si saudara jantannya. And the sunlight claps the earth. Dan sinar mentari memeluk bumi. And the moonbeams kiss the sea. Dan cahaya rembulan mencium lautan. What is all this sweet word? Apa gunanya ciuman-ciuman itu? If so, kiss not me. Jika kau tak menciumku, jadi apa gunanya ciuman kalau kamu tidak menciumku gitu? Nggak ada gunanya kalau kamu tidak menciumku gitu.
Untuk bahasa yang digunakan ini ada 2 majas yang mencolok gitu ya. Yang pertama ada pertanyaan retoris. Pertanyaannya retoris bertujuan untuk meminta penjelasan atau kejelasan, bukan jawaban. Dalam puisi ini, penulis mengajukan pertanyaan retoris di akhir masing-masing bait. Contohnya, why not? I within, gitu kan, itu pertanyaannya. Yang saya terjemahkan menjadi, mengapa denganmu aku tak mampu? Kedua adalah personifikasi. Personifikasi berarti memasangkan karakteristik khas manusia ke benda yang tidak bergerak atau bergerak. Contohnya, the fountains mingle with the river, atau mata air bercengkraman dengan sungai. Serta see the mountain kiss high heaven, atau lihatlah pegunungan mencium mesra surga. Mata air atau fountains dan pegunungan atau mountains diberi karakteristik seperti manusia, yaitu bercengkrama dan mencium. Setelah kita membahas aspek teknis, mari kita bahas aspek maknanya sekarang. Apakah ada makna mendalam dari puisi yang berjudul filosofi atau filsafat ini? Kata filsafat sendiri selalu mengingatkan pikiran kita dengan hal-hal yang rumit, yang hanya bisa dipahami oleh para kutu buku dan pemikir serius. Kata filsafat biasanya membuat dahi kita berkerut. Lalu bagaimana dengan puisi ini? Ternyata puisi ini tidak mendalam, dalam artian tidak membahas hal-hal yang menyangkut ontologi, epistemologi, atau aksiologi. Puisi ini ternyata adalah gombalan dari seorang pecinta terhadap orang yang dicintainya. Jadi puisi ini cuman suatu gombalan dari seorang pecinta terhadap orang yang dicintainya. Dia memanfaatkan citraan alam untuk menyampaikan argumentasinya. Jadi dia memanfaatkan alam. Dia mendapatkan ide gitu ya. Jadi dia buat alam ini untuk menyampaikan argumentasinya. Bahwa semuanya terdiri atas 2 hal yang pada akhirnya menjadi tunggal. Mata air bercengkrama dengan sungai. Mengapa dia tidak bisa? Puisi ini bila disingkat menjadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia masa kini mungkin kayak bisa dibahasakan tuh kayak truk saja gandengan, kok kita enggak gitu kan. Jadi karena loh filosofi ini tidak filsafat-filsafat banget bila dipahami gitu. Sebagai gombalan-gombalan aja, ya kita terjemahkan saja menjadi gombalan Mukio. Dan sumarinya atau apa nih kesimpulan dari puisi ini tuh Loh Filosofi oleh Percy Bysshe Shelley ini berisi permohonan pembicara kepada kekasihnya agar dia mengizinkan untuk mencintainya secara fisik gitu. Jadi pada baris pertama puisi ini pembicara menggambarkan pergerakan air dari mata air ke sungai dan kemudian sungai ke lautan. Dia juga berbicara tentang angin di surga dan bagaimana mereka bergerak dan bercampur seperti air, tetapi dengan kepedihan emosional yang lebih indah. Shelley menekankan pentingnya memahami interkonektivitas dan fakta bahwa dunia terhubung sedikit demi sedikit melalui roh. Dia menggunakan ini sebagai argumen untuk memanggil kamu, orang yang dia cintai. Dia percaya bahwa karena mereka sudah terhubung, maka mereka harus bersatu sebagai kekasih. Puisi diakhiri dengan pembicara yang menggambarkan gunung, surga, dan dekapan ombak. Dia pikir akan memalukan jika dia tidak menerima cinta fisiknya tanpa dia semua koneksi indah di dunia tampak tidak berharga. Itu ya. Kita ke next slide. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah kalian sudah paham mengenai semua penjelasan yang saya sampaikan tersebut? Semoga paham ya. Jadi selanjutnya saya akan bertanya nih. Jadi kalau menurut kalian bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan?
Tentu dong ya. Tentu dong. Part atau bagian mana nih yang kalian suka? Jangan lupa komen ya. Jadi, begitu. Tentunya pelajaran hari ini menyenangkan dong. Harus dong. Kan tadi kita emang memulainya dengan semangat. Jadi, mengakhirinya juga harus penuh dengan semangat, gitu. Jadi jika kalian nggak paham nanti tuh jangan lupa untuk bertanya gitu ya. Jadi hmm, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan ke slide selanjutnya. Di sini ada assignment for today. Yang pertama, analysis a poem and find meaning of the poem. Dan itu random poem gitu ya. Jadi menganalisis sebuah puisi dan temukan arti atau makna dari puisi tersebut serta contohkan cara membaca puisi tersebut gitu ya. Jadi kalian mencari sebuah puisi. Untuk puisinya random, kalian boleh milih puisi apapun yang menurut kalian itu menarik. Lalu kalian analisis, temukan artinya, temukan maknanya, dan kalian contohkan bagaimana cara membaca puisi tersebut gitu ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, next slide. Oke, baik. Jika semuanya sudah paham, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya menyenangkan. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham gitu ya. Jadi, jika saya ajukan pertanyaan, apakah ada pertanyaan juga, kalian akan diam saja atau kalian bahkan menjawab, ehm, saya saya akan saya akan menanyakan seperti itu, kalian akan menjawab, "Oh, saya udah paham," atau mungkin kalian akan diem saja gitu. Jadi kan, ya mungkin pelajaran hari ini cukup sampai sini ya. Jadi, jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi selanjutnya nanti ya. Jadi, kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. See you next video and terima kasih semua. Semoga kalian memahami dari semua penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon ditulis di komentar ya. Jangan lupa. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.